Teman-teman, saya itu prospecting online karena nyari TKW. Kalaupun yang di Indonesia itu yang punya latar belakang seperti yang saya inginkan, gitu. Saya kan bisa melihat profilnya dari Facebook ya, walaupun terbatas sekali. Itulah kenapa saya online. Jadi cari prospek TKW orang saya di Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah buat teman-teman yang ada di luar negeri, Anda hari ini di Hong Kong, di UAE, di Saudi, Anda di Taiwan, Singapura, Malaysia, ngapain Anda harus online terus? Bukankah ketika Anda ke pasar, Anda ketemu prospek TKW, bahkan Anda langsung bisa lihat profilnya, Anda bisa langsung milih ini anak muda atau sudah emak-emak, nenek-nenek, ini orangnya begajulan atau orangnya lempeng gitu. Bukankah Anda kalau di luar negeri langsung ketemu prospek TKW ya, terus ngapain itu cuma diajak buat ngobrol doang ya, cari sahabat. Sahabat itu buat ibu tuh anaknya ya, bukan orang lain, tapi anaknya malah nggak pernah jadi sahabat. Jadi buat Anda yang kemudian berkeluh kesah belum dapat prospek, lah kamu kalau ke pasar tuh ngapain? Nganterin anak sekolah. Kalau kamu urusan keluar lah, nggak ada TKW, dikurung aja tuh nggak ada, teman-teman. Dunia perTKW sudah berubah, nggak kayak dulu lagi ya, bahkan sampai ke mall segala macem ya. Lah itu ngapain? Harusnya kan prospecting gitu loh. Saya itu kalau sekarang saya di Saudi, saya prospecting kok ya, nggak pakai online dulu, mau sama-sama nyari prospek TKW. Monggo Pak ya, sama-sama nyari prospek TKW. Sekarang di depan mata ada prospek TKW, lah ngapain gitu? Lebih seneng dicuekin aja atau malah lebih seneng dijadiin sahabat gitu. Saya heran dengan beberapa rekan. Saya lihat ya, sering jalan-jalan bareng sama temennya. Dalam hati saya, lah ini yang diajak jalan-jalan ini profilnya bener-bener profil prospek yang saya cari gitu. Beneran masih anak muda, kelihatan ceria, terus semangat gitulah pokoknya. Lah ketika saya melihat foto-foto atau videonya, saya berpikir gitu, lah ketutup ya, sorry. Ketika saya melihat videonya, itu saya mikir foto atau video yang mereka upload gitu sama teman-temannya gitu ya, waktu ketemu di pasar atau ketemu di mana lah, saya nggak tahu. Saya berpikir, lah ini nih teman-temannya itu bener-bener masuk profiling saya saat prospecting, masuk ke dalam profil prospek-prospek yang saya cari, yang selalu saya cari di Facebook, tapi ini dia ketemu langsung gitu. Nah ini nih teman-teman ya, jangan terlalu kaku kayak garisan kayu sehingga Anda nggak luwes, tidak bisa melihat kesempatan yang ada di depan mata, terus Anda nganggep enggak Pak, ini buat sahabat. Udah punya anak belum? Sudah Pak, anakmu itulah yang layak jadi sahabatmu. Jangan berikan ruangan dalam hatimu untuk sahabat selain anakmu ya. Kalau belum ada gimana Pak, belum pulang kok, ya udah kosongin aja, karena tempat itu khusus VIP hanya untuk anakmu di hatimu. Jangan berikan untuk orang lain, nanti kamu mati rasa, dan saat itu pula anakmu juga tahu dia kerasa, karena ada ikatan gitu. Ketika emaknya sendiri yang memutus ikatan itu di hatinya, yaitu dengan memberikan ruangan sahabat itu pada orang lain, bukan lagi untuk anaknya, ya sudah, anaknya pun punya radar dan kerasa. Oke. Sebentar saya. Jalannya sempit ya. Oke. So buat teman-teman yang sekarang ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Timur Tengah, ya prospecting aja darat.
gitu. Ngapain gitu ya? Coba ini saya, kalau saya di Hong Kong, kalau saya di Singapura, kalau saya di Saudi, ya aku pasti nongkrong. Kalau Anda kan cuma ketemu waktu di pasar, kalau saya nongkrong di pasar, kalau saya langsung nongkrong ya, happy saya. Ngapain saya harus cari lewat Facebook lagi? Artinya ngapain saya hanya mengandalkan Facebook? Kalau saya bisa ketemu langsung dan saya langsung bisa profiling gitu, wah aku cari yang ini ya, aku cari yang itu. Kalau saya punya ya kaki-kaki yang dulu itu bener-bener saya incer, ada banyak ya, ada banyak. Saya bahkan sampai melahirkan kaki bintang 6 ya, Prairie Reward juga. Itu upline-nya Mbak Ame dulu, upline-nya Mbak Ame namanya Via, itu freelance saya langsung, Mbak Ame Hongkong ya. Itu saya nongkrong di jembatan di Hongkong ya, karena saya tahu jembatan ini kalau hari Sabtu Minggu itu sering buat duduk nongkrong TKW yang libur. Nah disitulah saya lihat ada satu orang cewek, dan ini saya sudah suka gitu, wah anak muda nih, sip gitu ya, dan kayaknya serius gitu, nggak begajulan ya, nggak yang dandan terlalu menor gitu, yang itu main HP aja. Udah saya datengin, saya ajak ngobrol, kakunya luar biasa ya, kaku lah ya, apalagi saya cowok, waduh pikirannya dia kan udah aneh-aneh gitu ya. Nah, tapi ya prospecting kan sudah ngajarin bagaimana caranya kita ramah dan sebagainya, dan akhirnya orang itu respect lah sama saya. Maksudnya respectnya bukan karena dia belum tahu siapa saya, tapi karena lihat saya sopan gitu ya, dan saya juga ngomongin saya udah punya istri gitu ya. Nah orang cowok tuh kalau udah ngomong aku udah punya istri, udah punya anak, wah wes enak gitu loh. Cewek yang tadinya curiga itu jadi enak gitu. Nah udah proses akhirnya bergabung ya Mbak Via itu hasil prospecting, dan saya tidak pernah lihat Via itu di Facebook gitu. Setelah dia join aja saya baru ketemu di Facebook. Ketika Anda pakai satu cara ini kok kurang memberikan hasil, dia pakai cara lain, caranya banyak kok, caranya tuh banyak gitu loh ya. So itu namanya kerja darat untuk nanti jadi kerja udara. Prospectingnya darat, tetapi untuk nanti kita bekerja sama cara udara, karena dia kan secara harian kan tidak bisa keluar terus gitu ya, pertemuan dan sebagainya lah. Belok gede deh, rame. Nah, oke. Itu ya teman-teman. Jadi ada banyak dari antara Anda yang harus punya 4 kaki gitu ya, harus punya 4 kaki. Udah ngerti nih, ya saya harus punya 4 kaki, saya harus mengganti kaki yang tidak aktif, saya harus menambah kaki lagi supaya kaki yang lambat bisa tergantikan gitu ya. Tapi ya Anda kekeh aja pakai cara online di depan mata Anda tiap hari ketemu prospek, dan Anda terlalu kaku harus cara online. Alamak. Berubah. Diskusikan di acara follow up ya. Buat teman-teman yang dengerin ini, sharingkan, diskusikan di acara follow up. Yuk segera merdeka, dan ingat selalu anakmu lah gitu ya. Dan langkung Bu Pak. Ingat selalu anakmu. Saya selalu pokoknya jangan egois karena melihat diri sendiri. Ngomong susah, ngomong males karena lihat diri sendiri ya. Lihatlah anakmu saja. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, anakmu itu sekolahnya apa, di mana, dia hari-hari sama siapa, terus ke sekolah naik apa. Ini musim hujan, saya ngebayangin anak-anak yang sekolah pulangnya harus basah kuyup, kehujanan meskipun pakai mantel. Ini yang sadis bapak ibu kenapa sih nggak kerja keras ya? Kami itu punya mobil kerja keras, bukan punya mobil karena jeder penak banget gitu ya. Dan itu semuanya untuk anak, bukan untuk gaya-gayaan ya. Bahkan
Saya punya 2 mobil, itu mobil kedua juga untuk kepentingan anak, nggak gaya-gayaan gitu teman-teman ya. Nah, kalau ada mikir untuk anak gitu ya, ya ada kan lakukan itu semuanya. Oke. Wah itu ini SD Jeban kanak-kanak ya, Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfah Minomar tadi, TK Aba Minomar tadi. Nah, tuh ibu-ibu pada nungguin ya, tuh ibu-ibunya nungguin, jagain tuh ya, tuh dah. Jadi ya kayak gitu, harusnya kayak gitu. Jangan Anda berpikir, aku sudah cari duit kok, nggak perlu lah. Anak itu keluar sekolah tuh nyariin ibunya. Pada saat anak yang masih kecil keluar sekolah nggak nyari ibunya, ibunya sudah tidak di hatinya lagi. Jadi kalau ibunya nggak segera mencari solusi agar segera berkumpul, ini benar-benar mati perasaannya. Lalu apa gunanya punya anak? Apa tujuan kita punya anak? Supaya tetangga nggak nanya lagi, kapan punya anak gitu, supaya nggak nanya lagi gitu ya. Oke. Ayo selamatkan GTR ya. Masih ada waktu sampai tanggal 12. Sukses selalu.